Bolu pandan irit telur tapi bisa lembut maksimal. Favorit ketika arisan. Bisa mendatangkan cuan walaupun cuma 3 telur. Pertama, kita pecahkan 3 butir telur, tambahkan 250 gram gula pasir, 1 sendok teh SP, kalau tidak ada bisa menggunakan TBM atau ovalet. Supaya tidak amis, kita tambahkan 1 saset vanili. Selanjutnya akan kita mixer dengan kecepatan rendah terlebih dahulu, hingga gula dan telurnya tercampur rata dan sedikit berbuih. Setelah tercampur rata, speednya bisa kita naikkan ke speed maksimal. Lalu kita mixer hingga adonannya putih, kental, dan berjejak. Karena kita menggunakan stand mixer, jadi ketika memixernya cuma di satu titik, tidak seleluasa dengan menggunakan hand mixer. Sesekali kita masukkan spatula untuk mengecek bagian bawahnya sudah teraduk sempurna atau belum. Nah, sekarang akan kita siapkan 120 ml santan yang dicampur dengan pasta pandan. Lalu kita masukkan secara perlahan sambil terus kita mixer hingga adonannya putih, kental, dan berjejak. Nah, karena pasta pandan yang saya gunakan kurang pekat, jadi kita tambahkan sedikit lagi pasta pandan atau boleh dimix dengan pewarna hijau ya, supaya warnanya lebih cerah. Nah, sekarang akan kita siapkan 200 gram tepung terigu. Lalu kita tambahkan 1 sendok teh baking powder sebagai pengembangnya. Ini kita aduk hingga tercampur rata. Karena tepungnya akan kita tuangkan ke dalam adonan, ini speednya kita turunkan ke speed paling rendah. Lalu kita masukkan tepung. Selanjutnya kita mixer hingga adonannya tercampur rata. Untuk memastikan bagian bawahnya sudah teraduk sempurna atau belum, kita celupkan dengan spatula sambil dimixer. Jika sudah, kita matikan mixer. Sekarang kita siapkan cetakannya. Saya menggunakan loyang yang diameter 18 cm yang sudah diolesi dengan margarin dan ditaburi dengan sedikit tepung. Sekarang kita masukkan adonannya. Ini adonannya masih sisa banyak. Jika sudah, sekarang bisa kita ratakan menggunakan ujung sendok. Lalu kita hentak-hentakkan sebentar supaya udara yang terperangkap di dalamnya bisa keluar. Jika sudah, sekarang saatnya kita kukus. Ini akan kita kukus di kukusan yang sudah kita panaskan selama kurang lebih 20 menit aja menggunakan api kecil. Nah, sambil menunggu yang ini selesai kita kukus, untuk sisa adonannya akan kita kukus di loyang yang ukuran 18 x 18 x 4 cm. Ini sudah diolesi dengan margarin. Lalu kita masukkan semuanya. Selanjutnya kita hentak-hentakkan sebentar agar udara yang terperangkap bisa keluar. Sisihkan. Setelah kurang lebih 20 menitan, ini bolu kita sudah matang, sudah mengembang dengan sempurna. Selanjutnya bisa kita keluarkan. Lalu kita kukus adonan yang satunya. Bolu yang sudah jadi ini langsung aja kita keluarkan. Langsung kita tata di piring. Selanjutnya kita biarkan hingga suhunya turun. Untuk teksturnya ini lembut sekali. Nah, setelah suhunya turun, selanjutnya bisa langsung kita topping. Untuk pertama saya beri dengan olesan buttercream. Jika tidak ada buttercream, teman-teman bisa menggantikannya dengan margarin. Jika sudah, untuk topping keduanya saya menggunakan topping keju. Untuk cara memarutnya supaya menghasilkan keju parut jabre, kita pakai yang ukuran lebih panjang atau sisi lebih panjangnya, lalu kita parut memanjang. Untuk caranya teman-teman bisa lihat di video aja. Nah, kelebihannya kalau kita parut jabrek seperti ini, untuk topping kejunya dia akan mengcover semuanya
dengan sempurna. Hasilnya pun jadi kelihatan lebih bagus, seolah-olah keju yang banyak dan bertumpuk-tumpuk. Buat yang penasaran seperti apa sih bolunya? Nah, ini teksturnya ini super lembut, empuk banget. Dengan mencoba resep ini, teman-teman pasti diuntungkan karena sekali kita mixer menghasilkan 2 bolu yang empuk. Bisa dijadikan ide usaha. Per satu loyangnya bisa kita jual dengan harga 30 ribuan. Super cuan kan? Jangan lupa cobain ya. Terima kasih.